Malam ini, suasana di kampung tempat tinggalku terasa sangat sunyi sekali. Ya, malam ini, desa tempat tinggalku yang terletak di sebuah kota yang ada di daerah Jawa Barat. Dari sore hari hingga malam hari, diguyur rintik-rintik air hujan yang membuat para warga enggan untuk beraktivitas keluar rumah. Namun tidak denganku. Kala itu waktu yang sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku yang belum bisa tertidur pun memutuskan untuk pergi ke pos kamling yang ada di desaku itu. Kebetulan sekali di sana terlihat seorang lelaki yang tengah duduk seorang diri. Ya, laki-laki itu adalah Tirmiti. Aku yang melihat Tirmiti seorang diri tengah duduk di pos kamling itu pun lebih bersemangat untuk menghampirinya. Memang seperti inilah di kampung tempat tinggalku. Ketika waktu malam, pos kamling itu selalu dipenuhi oleh para warga. Memang ada yang sudah terjadwal, namun banyak pula yang untuk hanya sekedar berkumpul dan bertetangga. Di pos kamling itu pun disediakan TV, kartu gaple, dan beraneka macam permainan untuk orang-orang tua untuk sekedar hiburan di waktu malam. Tentu untuk teman berjaga para warga yang mendapatkan jadwal jaga. Aku bersama Tirmiti pun dengan ditemani secangkir kopi hitam dan 2 bungkus rokok menghabiskan waktu malam untuk ngobrol ngalor ngidul dengannya. Hingga akhirnya dalam obrolan kami pun sedikit membicarakan sosok seseorang yang sangat kaya raya yang terkenal di kampungku. Ya, ia adalah Juragan Kodir atau sering disebut dengan sebutan Pak Haji Kodir. Kamu tahu nggak? Pak Haji itu loh, orang yang kaya raya itu loh, yang terkenal kaya. Katanya sih mau bagi-bagiin bansos kepada warga kampung. Masa sih? Emang kamu tahu dari mana? Kamu itu loh diceritain malah gak percaya. Aku kan udah dapat kupon bansosnya. Emang kamu gak dapat? Enggak. Emang siapa sih yang ngebagiinnya? Kemarin sih katanya Hasim, penjaga keamanan kampung ini. Dia ditugaskan sama Pak RT untuk ngebagiin kupon bansos kepada warga dari Pak Kodir. Termasuk aku juga dapat tahu. Katanya sih dapat bansosnya per keluarga 500.000. Masa kamu gak dapat sih? Soalnya warga kampung sini kebagian semua. Ya, itulah percakapanku bersama Tirmiti di sebuah pos kamling di waktu malam yang sangat sunyi yang ada di desa kecilku. Aku pun tak menyangka ternyata percakapanku bersama Tirmiti di waktu malam yang sunyi adalah percakapan terakhirku dengannya. Tentu karena seminggu yang lalu dia telah meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sehari setelah pembagian bansos dari Pak Haji Kodir. Tirmiti bekerja sebagai seorang kuli bangunan di daerah Jawa Barat. Kabar kematian Tirmiti sangat tragis, bahkan mengenaskan sekali. Konon katanya dia meninggal akibat tertimbun adukan semen, koral, dan pasir sewaktu merangkai besi untuk pondasi cakar ayam pembangunan gedung bertingkat. Saat itu Tirmiti sedang memasang rangkaian besi cakar ayam bersama kedua rekan kerjanya. Tiba-tiba saja sebuah mobil molen yang berisikan olahan semen, pasir, dan koral itu memuntahkan isinya ke dalam lubang yang lebar dan dalam. Sementara itu Tirmiti bersama kedua teman kerjanya masih berada di dalam lubang tersebut. Suara teriakan demi teriakan meminta tolong dari Tirmiti dan kedua temannya pun tidak terdengar oleh pekerja yang lain karena suara teriakan mereka tenggelam oleh suara mesin molen yang sangat bising. Anehnya, kata pekerja yang menyaksikan kejadian tragis tersebut, mobil molen yang berisikan adukan semen, pasir, dan koral itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang mengendalikan. Bahkan pihak kontraktor pembangunan belum menginstruksikan kepada siapapun untuk mengisi lubang pondasi yang telah digali karena rangkaian besinya belum usai.
Jasad Tirmidhi dan kedua temannya pun diangkat dari lubang pondasi yang sudah dipenuhi oleh adukan dalam keadaan sangat mengenaskan. Bahkan kedua temannya yang ikut tewas sebelumnya mendapatkan bansos juga dari Pak Haji Qodir. Bukan hanya Tirmidhi dan kedua temannya yang meninggal dengan keadaan tidak wajar, tapi ada beberapa warga yang meninggal secara mendadak. Waktunya pun hampir bersamaan dengan kematian Tirmidhi dan kedua temannya. Warga berspekulasi jika kematian demi kematian yang hampir beriringan bahkan tidak wajar itu merupakan pesugihan yang dilakukan oleh Pak Haji Qodir dengan cara membagikan uang gaib kepada warga yang ditumbalkannya. Akan tetapi aku tidak mempercayai begitu saja, tentu karena istriku juga ternyata mendapatkan bagian bansos itu. Namun hingga sampai hari ini istriku masih hidup, bahkan masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, termasuk tetangga dekatku yang bernama Pak Romli. Ia juga sama-sama mendapatkan bansos dari Pak Haji Qodir. Tapi hingga sampai detik ini ia tampak sehat-sehat saja. Bahkan Pak RT dan si Hasim yang ditugaskan untuk membagikan kupon bansos itu pun, mereka juga hingga saat ini masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Aku hanya menggelengkan kepala, merasa aneh dengan isu liar yang beredar di luaran sana sambil berpikir. Kadang mitos selalu mengalahkan logika dan akal sehat. Aku berasumsi jika kematian Tirmidhi dan kedua temannya dan warga yang lain secara bersamaan itu hanyalah kebetulan saja, dan bukanlah ajal seseorang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jika sudah tiba waktunya, tidak ada seorang pun yang bisa memajukan dan memundurkan sebuah kematian. Sepulang kerja dari jualan perabotan keliling kampung lain, aku mulai memasuki gapura yang mengarah ke rumah. Sementara entah kenapa suasana di kampungku terasa sangat sepi, tidak ada satu orang pun warga lain yang berpapasan denganku. Pintu-pintu rumah tampak tertutup rapat semua, seperti tidak ada yang berani untuk keluar rumah kala maghrib telah terlewat. Padahal keadaan kampung dulu terasa hangat dan ramai, bahkan sampai menjelang malam pun kecuali di waktu musim hujan. Tapi kini terasa mencekam setelah dihebohkan dengan isu penampakan orang-orang yang telah meninggal yang katanya tidak wajar itu. Beberapa warga yang pernah melihat penampakan itu pun menceritakan jika sosok mereka sangat menyeramkan, apalagi penampakan sosok Tirmidhi dan kedua temannya. Keadaan mereka konon katanya sangat mengenaskan. Kakiku terus melangkah di antara jalan perkampungan yang agak besar sambil memikul perabotan. Sementara keadaan sudah gelap, tapi lampu-lampu yang terpampang di sisi jalan dan lampu-lampu di perumahan warga terpendar menerangi jalan yang kulalui. Sensasi lengket di tubuhku pun mulai terasa, yang dipenuhi peluh dan rasa lelah membuatku ingin segera sampai di rumah. Keadaan di kampung masih seperti tadi, sepi, bahkan hening. Bulu kuduk ini sedikit meremang kala mengingat ucapan-ucapan warga tentang penampakan-penampakan itu. Kusingkirkan pikiran-pikiran negatif dari benak ini, lantas bersiul untuk menghangatkan suasana yang sedikit mencekam sembari menyanyikan lagu favoritku. Tidak terasa, langkah demi langkah ini sudah sampai di jalan yang bercabang. Aku berbelok ke arah kanan karena jalan ini menuju ke arah rumahku. Dari jalan bercabang ke arah rumahku jaraknya masih agak jauh, harus melewati kebun singkong dan tempat pemakaman umum. Dan itu sudah biasa kulakukan di setiap hari, bahkan aku pernah pulang larut malam melewati jalan itu. Selama itu pula, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh atau keganjilan-keganjilan apapun. Kebun singkong yang kulewati tampak gelap gulita karena tidak ada penerangan sama sekali. Untungnya jalan yang kutapaki terlihat sedikit terang oleh pendaranan sinar rembulan purnama yang tergantung di langit yang gelap gulita. Tiba-tiba saja terdengar blak,
Aku pun terperanjat kaget karena mendengar seperti ada sesuatu yang terjatuh dari atas pohon kala langkah ini sudah berada di area pemakaman. Kuhiraukan saja karena pikirku mungkin itu hanya dahan pohon yang telah rapuh lalu terjatuh. Tiba-tiba bau bangkai tercium dari arah makam. Bulu kuduku pun jadi meremang saat teringat jika di tempat pemakaman ini banyak kuburan baru, yaitu beberapa warga yang mati mendadak seminggu yang lalu, termasuk makam Tirmidhi dan kedua temannya juga dimakamkan di tempat ini. Dan ternyata bau bangkai itu pun kian menyengat setelah langkahku berada di area pemakaman. Segera kututup mulut dan hidung ini dengan satu tangan karena tidak kuat dengan bau bangkai tersebut. Sementara tangan yang satunya memikul barang-barang perabotanku. Langkahku terhenti dengan detuk jantung yang berdebar kala melihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri mematung. Ya, mematung di tengah pemakaman. Bukan hanya satu, tapi bermunculan sosok-sosok lain dengan berbalutkan kain putih. Mereka berdiri tidak bergerak di atas kuburannya masing-masing. Tubuh ini kian membeku. Kakiku pun tiba-tiba tidak bisa digerakkan seperti terpaku ke dalam tanah kala salah satu dari mereka bergerak semakin mendekat ke arahku. Sementara sosok-sosok yang lain masih berdiri di sana sembari menangis pilu. Kini tempat pemakaman ini ramai oleh suara tangisan mereka. Sosok yang tadi mendekat kini berdiri tepat di hadapanku. Ya, ternyata sosok itu adalah Tirmidhi. Keadaannya pun sangat mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi oleh adukan semen dan pasir. Sementara kepalanya berlumuran darah dan nanah hingga menutupi wajahnya yang tampak bersedih. Mataku terus menatap kepadanya seperti dipaksa untuk melihat kengerian dari sosok almarhum Tirmidhi. Dengan derayan air mata, lantas sosok Tirmidhi pun menangis seperti sosok-sosok yang lainnya sembari memanggil namaku. Mil, tolongin saya, Mil. Saya tersiksa di sini, Mil. Saya mau bebas, Mil. Tolong, ucap Tirmidhi. Bukannya kamu sudah meninggal? Jawabku. Dengan keadaanku sekarang shock dengan kata yang terbata-bata karena baru kali ini aku melihat seseorang yang sudah meninggal kini bangkit kembali. Apalagi dia adalah teman dekatku yang bernama Tirmidhi yang meninggal sangat mengenaskan di sebuah proyek pembangunan. Kaki dan tubuhku tetap seperti tadi, sulit untuk digerakkan kala sosok-sosok yang lainnya ikut mendekat sementara lidahku tiba-tiba keluh saat hendak berkata kembali. Tolong, bantu saya, Mil. Kampung ini sudah menjadi kampung maut. Satu persatu penghuni kampung ini akan mati. Ucapnya kembali, suaranya terdengar pelat, parau dan bergetar. Karena tiba-tiba mulutku menjadi keluh, lantas kubacakan ayat-ayat pengusir setan dalam hati. Setelah berhasil membaca doa di dalam hati, kesadaranku perlahan demi perlahan kembali pulih bahkan bisa menguasai diri. Sementara jasad-jasad mengerikan itu kini sudah berada di hadapanku semua dengan mengucapkan kalimat yang sama seperti ucapan Tirmidhi kepadaku, yaitu meminta tolong untuk dibebaskan. Tidak berpikir panjang, aku langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan mereka sembari melemparkan barang daganganku dengan sembarangan. Sementara kalimat meminta tolong dan meminta dibebaskan dari jasad-jasad yang tiba-tiba bangkit kembali mengiringi langkah seribuku. Pelarianku semakin kencang karena takut mereka mengejarku. Dada ini terasa sesak dan berat sementara keringat membasahi tubuh. Setelah merasa aman dan benar-benar jauh dari tempat pemakaman itu, aku berhenti tepat di depan bangunan pos ronda sembari mengatur pernapasan yang tersengal-sengal. Lantas kududukkan tubuhku di dalamnya sembari memikirkan kejadian mengerikan yang barusan saja terjadi. Aduh sial.
Kenapa harus melempar barang daganganku? Gumamku menyesali apa yang kulakukan tadi. Ingin kembali untuk mengambilnya, tapi nyaliku sudah ciut. Aku tidak berani karena terlanjur shock dan takut kala melihat sosok-sosok yang sangat mengerikan. Lagian kenapa sih Tirmiti dan orang-orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Tanyaku pada diri sendiri yang tak bisa ku jawab. Benakku kembali teringat pada ucapan Tirmiti dan sosok-sosok menyeramkan itu. Mereka meminta tolong dan meminta dibebaskan. Terus sosok Tirmiti juga tadi berkata, jika kampung ini sudah menjadi kampung maut, semua penghuninya satu persatu akan mati. Apa maksudnya? Ya, apa maksud semua perkataan yang dilontarkan oleh almarhum Tirmiti? Aku pun semakin tidak mengerti. Manakala aku sedang memikirkan kejadian mengerikan baru saja yang terjadi terhadapku dan berusaha mencerna ucapan Tirmiti, tiba-tiba dari toa masih terdengar kalimat duka yang membuatku terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Romli bin Rozak tadi tepat pukul 21 malam. Bapak Romli meninggal karena penyakit serangan jantung. Semoga wafatnya ada dalam keadaan husnul khotimah serta diterima amal ibadahnya. Innalillahi, Pak Romli, tetangga dekat rumahku meninggal. Gumamku tidak percaya dengan kabar duka yang baru saja kudengar. Apakah benar yang dikatakan oleh sosok Tirmiti tadi, jika penghuni kampung ini satu persatu akan mati? Mil, tolong Bapak, Mil. Jantungku kembali berdebar sementara wajah ini memucat kala di belakang sana terdengar suara rintihan seseorang yang tidak asing di telingaku. Ya, suara itu adalah suara Pak Romli. Pak Romli, ucapku terbata-bata setelah menengok ke arah belakang. Tampak di belakangku sosok Pak Romli sedang berdiri mematung dengan tubuh yang berlumuran darah. Tubuh ini kembali membeku, mulut terasa keluh kala menatap sosok Pak Romli yang masih berdiri mematung sambil terus meracau. Rasa trauma yang tadi sempat hilang kini terjadi kembali setelah melihat sosok Pak Romli yang sedang berdiri di hadapanku. Setelah bisa menguasai diri, tidak berpikir panjang, aku pun segera mengambil langkah 1000 meninggalkan pos kamling. Di tengah perjalanan aku pun terjatuh karena tersandung batu yang mencuat ke permukaan. Lutut ini terasa nyeri saat bergesekan dengan tanah kering. Darah keluar dari luka yang menganga. Segera aku bangkit kembali, tidak mempedulikan luka pada lutut ini karena takut sosok Pak Romli mengejarku. Di rumah Pak Romli yang bersebelahan dengan rumahku pun terlihat tampak ramai dengan para pelayat setelah aku sampai. Sementara bendera kuning terpampang di halaman rumahnya. Alhamdulillah, sudah pulang Mas. Kenapa wajah Mas pucat dan ketakutan gitu? Seperti habis dikejar-kejar seseorang. Terus barang dagangnya kemana Mas? Ya, serentetan demi serentetan sebuah pertanyaan pun tiba-tiba keluar dari mulut Martina. Ya, Martina adalah istriku setelah aku sampai di depan rumah. Suami baru pulang. Bukannya disuruh masuk atau duduk dulu, terus disediain air minum gitu loh. Bukannya langsung diinterogasi kayak penjahat. Mas haus banget habis lari-larian. Cepet sana, ambilin air minum. Timpalku agak kesal kepada istri dengan napas yang tersengal-sengal. Habisnya sih Mas pulangnya dalam keadaan begini. Aku kan jadi khawatir. Mas ngapain sih habis lari-larian? Jangan-jangan Mas habis digerebek Hansip ya, gara-gara nyatronin janda muda di kampung sebelah. Ya toh? Pokoknya aku nggak sudi kalau Mas itu kawin lagi. Sembarangan. Ngomong apa sih kamu? Bawa-bawa nama janda lagi. Boro-boro nambah istri. Satu juga ini udah repot. Jawabku sambari mendengus kesal kepada istriku yang agak protektif.
Serius bang? Jadi mas nyesel punya istri kayak aku? Oh, tanya istriku sembari cemberut. Bukan begitu sayang. Udah sana ambilin air minum dulu. Mas itu haus. Nanti tak ceritain semua kalau mas itu udah tenang, jawabku. Martina segera beranjak ke dapur sembari menghentakkan kakinya setelah aku menyuruhnya. Kenapa hari ini aku sial banget ya? Udah dikejar-kejar hantu. Sama hantu Pak Romli. Hampir mati lagi. Sampai rumah malah dicurigai istri. Gumamku sembari duduk di atas kursi ruang tamu, merasakan sakit di dengkul karena terjatuh tadi. Tidak berapa lama istriku datang dengan membawa teko dan gelas, lantas menyimpannya di atas meja. Karena kerongkongan ini terasa kering, 2-3 gelas pun air habis kutenggak. Setelah itu aku berusaha untuk menenangkan diri sambil mengatur pernapasan agar oksigen cepat masuk ke dalam paru-paru. Sementara istriku masih menungguku untuk bercerita. Sepertinya ia sangat penasaran dengan apa yang barusan saja terjadi kepadaku. Nah, sekarang mas kan sudah tenang. Coba ceritain mas, kenapa mas sampai lari-larian begitu? Terus mas kok pulangnya dengan tangan kosong? Kemana coba dagangannya? Dikasih ke janda itu kan? Ya, akhirnya istriku pun bertanya karena mungkin sudah penasaran dengan tingkah aneh yang baru saja terjadi di hadapannya. Aku pun menarik napas perlahan lantas menghembuskannya kembali setelah benar-benar tenang. Lalu aku bercerita tentang penampakan sosok-sosok warga yang meninggal tidak wajar seminggu yang lalu di tempat pemakaman. Bahkan aku pun menceritakan tentang sosok Tirmidhi dan Pak Romli yang baru meninggal. Mereka meminta tolong dan seperti menyampaikan pesan supaya dibebaskan. Tapi aku tidak menceritakan tentang ucapan sosok Tirmidhi yang mengatakan jika penghuni kampung ini akan mati semua. Karena takut istriku menjadi panik. Jangan-jangan isu tentang uang goib yang dibagikan Pak Haji Qodir itu benar ya? Gimana nih mas? Aku kok jadi takut mati mendadak seperti mereka yo. Soalnya aku juga kebagian duit bansos itu mas. Timpal kembali Martina dengan raut wajah tampak pucat karena ketakutan. Us, gak boleh ngomong kayak gitu. Belum tentu juga. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Timpalku untuk menenangkannya. Terus kenapa mereka matinya gentayangan? Terus minta tolong sama mas untuk dibebaskan. Berarti kan mereka mati karena ditumbalkan. Ya, sejenak aku terdiam memikirkan ucapan dari istriku. Ya, setelah aku menceritakan semua kejadian-kejadian bahkan ucapan dari para arwah-arwah itu pun kepada istriku, aku pun langsung mengajaknya untuk melayat ke rumah Pak Romli yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumahku. Akan tetapi istriku menyuruhku untuk makan terlebih dahulu. Aku pun tidak bisa menolak ajakan istri karena memang perut ini terasa lapar sekali, apalagi tadi tenagaku hampir habis karena lari-larian. Setelah makan baru kami menuju ke rumah Pak Romli. Di rumah Pak Romli masih ramai dengan para pelayat. Aku dan istri menyalami para pelayat yang berada di luar setelah sampai di rumah duka. Sementara di luar rumah, warga kampung tidak berhenti membicarakan tentang kematian Pak Romli. Sekilas aku mendengar dari perbincangan warga jika Pak Romli meninggal karena serangan jantung secara tiba-tiba dan ia pun terjatuh di dalam kamar mandi. Kepalanya pun membentur bak mandi hingga pembuluh darahnya pecah. Di dalam rumah Pak Romli terdengar bergemuruh suara orang mengaji. Setelah menyalami warga lain, aku dan istriku pun segera masuk ke dalam rumah. Di atas tikar yang terhampar tampak jasad Pak Romli yang kaku sudah dibungkus oleh kain kafan berbentuk pocong. Sementara kain jarik yang menutupi jasadnya pun aku bergidik ngeri kala membayangkan kembali sosok Pak Romli di pos ronda tadi yang berlumuran darah. Di sebelah jasad Pak Romli
Tampak istrinya masih menangis, sementara kedua anaknya yang sudah remaja berusaha menenangkan sang ibu. Istriku memasukkan amplop ke dalam baskom yang ditutupi oleh kain putih. Setelah itu kami pun menghampiri keluarga Pak Romli untuk mengucapkan rasa bela sungkawa. Karena istriku sedang datang bulan, jadi ia tidak ikut mengaji Al-Quran denganku. Di tengah-tengah pengajian, istri Pak Romli tidak lepas menatapku seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan kepadaku. Dan benar saja, setelah aku selesai mengaji dan mendoakan almarhum Pak Romli, anak sulung Pak Romli yang bernama Dharma memanggilku. Konon katanya ibunya ingin berbicara penting denganku. Ada hal penting yang ingin disampaikan olehnya. Aku pun berpamitan sebentar pada istri menuju ke ruang tengah. Setelah berada di ruang tengah, Bu Romlah, istri Pak Romli pun dengan didampingi anak sulungnya menyuruhku duduk di atas kursi. Mil, sebelumnya atas nama Bapak Ibu mohon maaf ya, jika selama hidupnya Bapak punya salah dalam ucapan dan tingkah lakunya. Semoga kamu memaafkan Bapak ya, ucap Bu Romlah. Suaranya terdengar serak dengan matanya yang masih sembab. Iya Bu, selama hidup Pak Romli tidak punya salah sama saya. Beliau orang baik, sama siapapun baik. Jikapun ada sebelum beliau meminta maaf, saya sudah memaafkan semua kesalahannya Bu, jawabku. Iya Mas, jadi ceritanya gini. Sebelum Bapak itu meninggal, menghembuskan napas terakhirnya, Bapak sempat berkata tentang warga kampung, istrimu dan kamu. Bu Romlah menjeda ucapannya, membuatku kian penasaran, tapi aku tidak menimpali untuk bertanya. Biarkan dia meneruskan ucapannya sementara aku tetap sabar menunggu. Bapak meninggal karena terjatuh di kamar mandi saat hendak mengambil air wudhu. Tapi sebelum terjatuh, beliau berteriak ketakutan seperti melihat sesuatu. Lagi dan lagi Bu Romlah menjeda kembali ucapannya sembari menyeka air mata dengan jilbab panjangnya. Jadi gini loh Mas, Bapak itu berkata bahwa kamu yang bisa membebaskan mereka yang tertahan di sana. Selanjutnya giliran istrimu, timpal kembali Bu Romlah terdengar lirih, sementara Dharma anak sulungnya hanya tertunduk diam. Maaf Bu, saya belum mengerti dengan ucapan ibu, timpalku dengan rasa penasaran yang memang belum mengerti ucapan dari Bu Romlah. Tiba-tiba saja, manakala kami sedang berbicara serius, suara gaduh terdengar di ruangan depan hingga membuat kami bertiga terperanjat menuju ke ruang depan. Benar saja, jasad Pak Romli bangkit dengan posisi terduduk kaku. Lantas terdengar suara parau dan lirih dari balik jasad yang terbungkus oleh kain kafan itu. Tolong, bebaskan kami. Setelah berkata seperti itu, lantas jasad Pak Romli kembali terlentang kaku seperti semula. Kejadian bangkitnya kembali jasad Pak Romli membuat para pelayat ketakutan hingga berhamburan keluar rumah. Keadaan di rumah duka pun menjadi gaduh bahkan kacau. Orang-orang berlarian keluar menjauhi jasad Pak Romli. Ada juga yang berdiri terkesima seperti terhipnotis setelah tersadar lantas berlari pergi. Bu Romlah kembali menangis sedih setelah melihat keadaan jasad suaminya yang tiba-tiba ia terjatuh pingsan. Untung Dharma anak sulungnya berada di belakang ibunya yang sudah tidak sadarkan diri. Aku pun berteriak memanggil warga untuk menggotong tubuh Bu Romlah. Tapi tidak ada yang berani masuk kembali. Terpaksa aku menggotong tubuh Bu Romlah bersama kedua anaknya. Tubuh Bu Romlah yang padat berisi cukup berat saat kami bertiga menggotong membawa ke dalam kamarnya. Lantas membaringkannya di atas ranjang. Dharma dan adiknya tampak sedih menyaksikan ibunya yang berbaring di atas kasur yang belum kunjung sadarkan diri. Dan singkat cerita, aku yang kala itu sudah shock dan takut jika kejadian demi kejadian ini akan lebih banyak memakan korban di kampungku. Aku
pun memberanikan diri untuk menyampaikan semua ini kepada Pak RT. Lalu setelah kami berdua berdiskusi, Pak RT dan aku pun meminta bantuan kepada sosok seorang kiai untuk membuang kesialan di kampungku ini. Pak Kiai meminta para warga untuk mengadakan doa bersama di sebuah tempat yang sangat lapang, dengan doa harapan agar semua warga kampung diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Setelah usai membaca doa bersama, Pak Kiai pun meminta para warga untuk memakan semua yang telah disediakan dan dibagikan di kampung-kampung sebelah. Ya, kala itu para warga berinisiatif menyembelih 1 ekor sapi untuk bersedekah setelah doa bersama Pak Kiai. Akan tetapi Pak Kiai tak mengatakan apapun tentang penyebab kematian mereka. Bahkan Pak Kiai tak menjawab semua pertanyaan tentang isu bahwa semua warga akan mati satu persatu, atau salah satu isu mereka semua mati karena tumbal pesugihan seseorang. Pak Kiai hanya menjawab dengan perkataan semua pertanyaan itu. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Pencipta. Semuanya pasti akan mati. Sesulit apapun keadaan kita, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya setan untuk bersekutu dengannya, apalagi sampai tega menumbalkan orang yang tak bersalah hanya demi keserakahan untuk menumpuk dan menimbun harta kekayaan duniawi. Ya, hanya itulah nasihat dari Pak Kiai untuk kami yang tinggal di kampung yang sangat mengerikan kejadian kala itu. Aku bersama para warga lain hanya bisa mencerna nasihat dari Pak Kiai, bahwa Pak Kiai mengatakan di desaku ada seseorang yang melakukan pesugihan yang tega menumbalkan warganya sendiri namun tidak menyebutkan nama. Ya, itu prasangkaku dan prasangka warga lain tentang kematian-kematian yang beredar dan menafsirkan sebuah nasihat dari Pak Kiai. Semua itu belum tentu benar. Dan alhamdulillah, setelah melakukan doa bersama Pak Kiai, kami pun bisa tinggal di kampung ini dengan bahagia seperti sedia kala. Kami para warga hidup rukun dan tak pernah terjadi sebuah kejadian dan teror arwah yang mengerikan seperti dahulu kala. Akan tetapi sebuah ucapan yang disampaikan arwah Tirmidzi kepadaku bahwa semua warga akan mati persatu, menjadi tumbal pesugihan, semua itu tidak terjadi hingga sampai saat ini. Kini arwah mereka pun termasuk arwah Tirmidzi dan Pak Romli telah tenang di surganya. Ya, semua itu masih menjadi sebuah misteri untuk semua para warga yang tinggal di kampungku. Selesai. Ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan tentu di dalam cerita kami semua tentang masalah nama, tokoh, dan alamat semuanya sudah kita samarkan. Jika ada kesamaan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang belum mendukung kami, silahkan dukung kami agar channel Kegelapan Sunyi ini lebih berkembang dan kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi ini. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.